Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di sini dalam rangka menuntut ilmu agama yang itu akan membuahkan ketenangan hidup, mengangkat kebodohan kita, duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang salihat, sehingga banyak sekali keutamaan yang kita bisa peroleh. Kita tahu bersama bahwa hari-hari ke depan merupakan musim-musim liburan anak sekolah, sehingga banyak sekali yang mereka melakukan perjalanan rihlah, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Lantas kita yang tidak bisa liburan, gak bisa kemana-mana, apa sikap kita umahat? Sikap kita sebagai seorang muslim adalah undur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah yang di bawah kalian. Alhamdulillah kita nggak bisa liburan kemana-mana, tapi masih dalam keadaan sehat walafiat. Betapa banyak di sana muslim lain yang nggak bisa liburan tapi harus berbaring, harus dirawat di rumah sakit, atau harus mendekam di dalam penjara. Maka kita lihat yang di bawah kita, agar kita bisa mensyukuri nikmat sehat, nikmat luang waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita lanjutkan hadis yang ke-32. Kita baca bareng dulu. An Abi Sa'idin. An Abi Sa'idin Sa'di bin Maliki Ibni Sinanin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dororo wa la diroro, la dororo wa la diroro. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, la dororo wa la diror. Hadis ini umahat sangat pendek sekali, tapi dia adalah jawami'ul kalim. Hadis yang sifatnya jawami'ul kalim. Apa itu? Lafadznya pendek, maknanya luas. Lafadznya pendek tapi maknanya luas. Ini merupakan kekhususan, keistimewaan Rasulullah, di mana terkadang dia mengucapkan ucapan yang pendek tapi memiliki makna yang luas. Perlu kita ketahui umahat bahwa para ulama berselisih dalam memaknai hadis ini. Di antara mereka ada yang mengatakan la dororo, maknanya di sini adalah tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Wala diroro, tidak boleh memudaratkan orang lain. Ini makna yang pertama. Apa itu? Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudaratkan orang lain. Makna yang kedua adalah la dororo, tidak boleh memulai memudaratkan, dan tidak boleh, yang kedua, tidak boleh juga membalas kemudaratan. Tidak boleh memulai dan tidak boleh membalas.
Nah, dua makna yang dijelaskan oleh ulama kita ini merupakan separuh atau setengah dari maqasidus syariah, maksud pensyariatan agama. Karena agama kita umahat datang untuk dua tujuan. Apa itu? Kemaslahatan dan mencegah, mengangkat seluruh kemudaratan. Ini tujuan apa? Tujuan pensyariatan agama. Maslahat bagi umat manusia dan mencegah kemudaratan. Nah, separuhnya ada di hadis ini. Yaitu tidak boleh memudaratkan, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Jadi membahayakan atau memudaratkan umahat ini bisa objeknya nanti itu mengarah kepada pembahasan agama ataukah pembahasan muamalah. Contoh, kita mau wudu umahat untuk sholat. Sementara kita wudunya dengan air najis. Kira-kira ini mudarat enggak? Mudarat. Kenapa? Karena tujuan wudu itu adalah mensucikan diri, bersuci. Ini malah apa? Membuat diri menjadi najis. Kita tadi sudah wudu dengan air suci. Terus terinjak tai kucing. Kira-kira umahat, kita nanti wudunya batal, kemudian kita masuk ke dalam sholat, menjadi sholatnya batal atau tidak? Kita habis wudu nih dengan air suci tadi, air bersih. Terus kita nginjak tai tikus atau tai kucing. Kira-kira batal enggak? Maka jawabannya tidak batal. Tinggal dicuci saja kakinya. Apalagi kalau kita nginjak tai sapi, tai kucing, tai ayam, maka enggak, lebih aula lagi, karena tai ayam, tai kambing, tai sapi itu tidak najis. Jadi kalau kita wudu tadi dengan air najis, ini memudaratkan apa? Wudu kita sekaligus memudaratkan sholat kita. Contoh dalam permasalahan sholat. Kita sholat umahat. Di tengah jalan, di tengah sholat kita, ada bayi kita mendekati, terus pipis mengenai celana, mengenai kaki kita. Kira-kira batal enggak sholatnya? Maka jawabannya tidak. Nah, yang membatalkan itu apa yang keluar dari diri kita. Adapun dari anak kita terus menyentuh, mengenai baju atau kaki kita, maka enggak memudaratkan salat kita. Lanjut. Contoh yang lain lagi dalam permasalahan zakat. Kita menunaikan zakat umahat. Apakah zakat harta kita atau zakat fitri kita? Terus kita bayarkan ke suami kita yang miskin. Boleh nggak kira-kira? Kita nih kaya raya, nih pengusaha, banyak uang. Tiba masa mengeluarkan zakat. Terus kita salurkan ke suami kita yang miskin. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Kenapa? Karena suami kita itu nggak wajib kita berikan nafkah kan? Nah sekarang sebaliknya, suami kita kaya raya, kita kerek sebagai seorang istri. Kemudian suami kita membayarkan zakat hartanya ke kita sebagai seorang istri. Kira-kira boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena istri itu menjadi tanggung jawab suami. Maka ketika dia membayarkan zakatnya ke istrinya atau ke anaknya, ini tidak diterima.
Paham? Kita bayarkan zakat fitri kita ke masjid, yang mana masjid itu adalah wakalah, perwakilan kita dalam menyalurkan zakat fitri kita ke orang miskin. Ternyata DKM masjid dia sikat, dia bawa ke rumahnya, dia bagi-bagi untuk dirinya para DKM, enggak dia salurkan ke fakir miskin. Ini mudarat umahat. Kenapa? Karena kita enggak gugur kewajibannya. Paham? Karena belum tersalurkan zakat fitri kita tadi. Beda halnya kalau kita salurkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional itu. Terus mereka tumpuk di kantornya, tidak disalurkan sampai selesai lebaran. Dia enggak salurkan, maka kita sudah gugur kewajibannya. Paham? Sudah gugur kewajibannya. Beda dengan perwakilan-perwakilan tadi yang tidak ada izin dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Atau sebaliknya umahat, kita sudah sampai nisab dan berlalu 1 tahunnya, terus kita enggak keluarkan zakatnya. Terus kita bilang, kata orang Bugis apa? Saya keluar sedekahnya saja, seberapa gitu. Maka kita belum menunaikan kewajiban. Atau kita menganggap bahwa rumah yang saya miliki harganya 1M, mobil 200 juta, motor, tanah yang saya punya di kilo sana, berhektar-hektar, saya mengeluarkan zakatnya. Padahal barang-barang yang disebutkan tadi itu tidak ada zakatnya. Rumah, motor, mobil, tanah, surat-surat berharga itu enggak ada apa? Enggak ada zakatnya. Jika kita keluarkan ini apa? Ini hanya sekedar sedekah biasa saja. Nah, contoh dalam puasa lagi umat, sebentar lagi datang puasa Ramadan. Ketika kita ingin berpuasa di siang hari, maka kita harus berniat mulai dari malam hari. Nah, ketika kita bangun, tiba-tiba langsung azan, kita telat bangunnya gitu, langsung azan. Kita belum ada niat mulai dari malam, umahat mau puasa besoknya, itu enggak boleh. Haram hukumnya. Paham? Beda halnya kalau kita memang sudah niat dari malam, terus bangun pas azan dikumandangkan, belum sempat sahur, maka wajib berpuasa. Kenapa? Karena sahur itu hukumnya sunnah. Niat dari malam hari itu hukumnya wajib. Nah, atau kita mau berpuasa besok, sudah niat mulai dari malam hari. Ternyata kita sahurnya itu dengan berhubungan dengan suami. Selesai azan berkumandang, apa kira-kira umahat yang kita harus lakukan? Selesai berhubungan dengan suami, terus azan berkumandang, belum sempat sahur, minum atau makan. Sementara kita belum mandi junub. Apa yang kita lakukan umahat? Tetap harus berpuasa. Meskipun dalam keadaan belum mandi junub. Nanti mandi junubnya setelah itu, pas mau sholat subuh. Nah, ketika datang waktu berbuka puasa, kita nyangka kayaknya sudah ini nih, sudah tenggelam matahari atau datang maghrib ini. Si muadzin di sana itu dia buka dulu, lama adzannya makanya. Akhirnya apa? Kita makan. Ternyata setengah jam lagi baru adzan berkumandang. Maka apa? Batal puasa kita. Karena kita apa umahat? Istijal, terburu-buru. Beda halnya kalau sekiranya kita berusaha sudah cari informasi ke sana kemari, lihat, nyari tahu. Kemudian kita buka, ternyata belum masuk waktunya, maka enggak perlu apa umahat? Diulang. Enggak perlu apa? Diganti nanti di luar bulan Ramadan. Dalam permasalahan haji,
Kita sudah ngantri sekian tahun gitu. Tibalah jadwal kita untuk berangkat haji. Ternyata kita nggak ada mahram nih. Nggak ada mahram. Sementara pihak penyelenggara atau Kemenak dalam hal ini mencarikan mahram di kloter kita atau di rombongan kita. Maka gimana ini Ustaz? Apakah saya harus berangkat ataukah tidak? Sudah lama menunggu, terus qadarullah mahram yang mau mendampingi ini sakit atau tiba-tiba meninggal. Atau memang belum ada mahramnya yang mendampingi karena uang nggak cukup. Maka dalam hal ini datang hadis Rasulullah mengatakan la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Nah, maka dia Dia tunda keberangkatannya. Karena di sana akan ada mudorot yang akan menimpa dia dalam perjalanan hajinya. Oh, aman kok Ustadz, insya Allah aman. Iya, mungkin Anda merasa aman, tapi syariat sudah Sudah melarang hal ini. Ini dalam hal apa umat? Dalam hal ibadah. Contoh yang dalam hal muamalah. Kita bertransaksi berjual beli dengan cara riba. Ini mudorot. Atau kita menerima barang gadaian, tapi kita memberikan syarat untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut. Contoh, ada teman kita butuh uang. Dia gadaikan motornya. Terus dia bilang, udah gak apa-apa pakai aja motor saya selama saya belum mengembalikan uang tersebut. Maka ini tidak boleh tidak boleh Anda memanfaatkan motor itu. Kalaupun mau memanfaatkannya, maka hitung sewa. Berapa nyewa 1 hari motor seperti itu, maka Anda bayar. Oh, enak betul. Ya seperti itu, karena syariat kita dalam hal minjam-meminjam itu babnya tabarruan. Nggak boleh mengambil keuntungan. Setiap qardin, pinjaman yang memberikan manfaat bagi yang meminjamkan, itu riba. Atau kita beli sesuatu. Contoh, kita beli baju di di Ana Muslim. Beli baju gitu, Mat. Kita tahu baju tersebut harganya murah. Baju itu belum kita pegang, sudah kita bayar di di Ana Muslim, titip dulu ya. Titip gitu. Terus kita pergi nawar-nawarin barang tersebut ke teman-teman yang lain. Saya ada jual baju 300.000, padahal dia beli di Ana Muslim itu 200.000. Dia jual 300.000, maka ini tidak boleh umahat. Kenapa? Karena barang itu belum dia kuasai, belum dia pegang. Seharusnya barang itu dia bawa dulu ke rumahnya, baru dia tawarkan kepada yang lain. Ini nggak boleh karena riba. Atau bagaimana kalau kita jualan online gitu, yang dipajang hanya foto atau gambar. Rata-rata yang jualan online kan seperti ini umat ya. Dia tidak memiliki barang, tapi dia hanya majang majang foto, majang gambar saja. Boleh nggak jualan seperti ini? Dia nggak punya barang, dia hanya majang foto. Begitu ada yang mesan, transfer uang dulu, baru dia carikan. Boleh nggak kira-kira umat? Ini boleh. Yang nggak boleh kalau dia nipu. Istilahnya barang apa dia pajang, terus barang yang dia kirim nanti ke si pembeli itu barang lain. Ini nggak boleh. Ini memudorotkan.
transaksi yang di sana ada ada denda. Apakah kita boleh bermuamalah dengannya? Contoh, kamu lambat bayar, nanti saya denda sekian persen ya. Lambat bayar kreditan sekian persen. Boleh nggak umahat? Maka jawabannya kalau itu kebutuhan kita, maka dibolehkan, tapi jangan sampai jatuh tempo. Contoh seperti PLN, IndiHome, PDAM. Ini semua transaksi yang yang mensyaratkan denda kan umahat ya. Kalau kita terlambat membayar itu denda sekian persen. Lambat bayar pajak motor denda, mobil apalagi. Maka bagaimana? Ya kita tetap bermuamalah, tapi jangan sampai jatuh tempo. Kalau sekiranya pembayarannya jatuh temponya tanggal 20, umahat bayar tanggal 19-nya atau 18-nya. Anda dibolehkan bermuamalah seperti itu. Tapi jangan sampai jatuh tempo. Kalau umahat sengaja gitu, nanti aja tanggal 23 baru saya bayar, kebetulan suami saya gajiannya tanggal segitu. Maka Anda transaksi ribawi. Kita mau kredit mesin cuci umahat, boleh nggak kira-kira? Kita mau kredit mesin cuci karena kita nggak punya uang cash. Terus datanglah kita ke pembiayaan syar'i. Ada judulnya di situ apa umat? Pembiayaan syar'i. Kita sampaikan hajat kita, Pak, saya mau kredit mesin cuci. Oh ya, ini uangnya, beli sendiri aja. Kira-kira ini apa umahat? Ini mudarat. Kenapa? Karena ini adalah transaksi ribawi. Paham? Karena statusnya sama aja, kita minjam uang ke dia terus mengembalikannya dengan dengan bunga kan? Tapi beda halnya kalau dia yang belikan dulu mesin cucinya terus dia bawa ke tempatnya, kemudian kita datang lagi besoknya, lihat kalau memang cocok kita kredit, kalau enggak jangan maksa. Ini yang syar'i. Paham? Dia dulu yang beli. Dan tidak ada keharusan nanti kita membeli yang mau ngeredit tadi ini. Kalau dia lihat-lihat cocok, alhamdulillah. Kalau enggak, boleh dia membatalin. Karena ini dalam majelis akad. Nah ini dalam umahat? Dalam permasalahan jual beli. Enggak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Dalam permasalahan nikah, tidak boleh seorang menikah tanpa wali. Karena ini akan mudarat. Tidak boleh seseorang itu menikah, sebelum menikah diawali dengan pacaran. Ini mudarat. Ini akan membuat rumah tangga itu berantakan ke depannya. Tidak boleh seorang istri meminta khulu kepada suaminya tanpa ada sebab. Karena ini akan memudaratkan bagi dia. Tidak boleh juga bagi si istri meminta khulu tanpa ada sebab tertentu. Istrinya Masya Allah agamanya, fisiknya juga demikian, dia penyayang kepada istrinya, tiba-tiba istrinya ini nggak tahu angin apa yang kenain dia, langsung dia saya minta khulu. Maka haramun alaihi rih jannah, haram baginya mencium bau surga, karena nggak ada sebab. Beda halnya kalau sekiranya dulu awal dia nikahi suaminya kayak artis Korea gitu, berjalan setahun 2 tahun kok kayak orang Papua, nih paham? Bau ketek lah, bau macam-macam pengaruh perubahan suaminya. Maka boleh dia minta minta khulu. Karena ada sebab yang syar'i. Paham? Kok dia dulu suami saya ikhwan gitu, rajin mengaji. Setelah berapa bulan mengaji ini kok jadi teroris, kepengennya ke Suriah sana, ke Palestina sana mau jihad.
Wah, ini bahaya. Maka boleh apa? Boleh minta khulu. Dulu awal-awal mau menikahi kok dermawan banget istri saya, suami saya. Setelah nikah baru berapa bulan sekeknya minta ampun. Berarti apa? Ada perubahan. Boleh apa? Minta khulu. Tak kalah si suami di tengah jalan dia terkena kanker stadium berapa gitu. Yang kata dokter sebentar lagi bapak meninggal dunia ini. Penyakit yang seperti ini enggak bertahan lama. Terus dia mensiasati gimana caranya biar istri saya ini yang enggak merawat saya, enggak dapat warisan dari saya ketika saya meninggal dunia. Akhirnya apa? Dia ceraikan istrinya. Untuk apa umahat? Agar istrinya nanti ini tidak mendapatkan warisan dari suaminya karena sudah enggak ada hubungan kan? Maka ini ternyata memudaratkan bagi istri. Maka meskipun dia menceraikannya, maka si istri tetap harus dapat warisan. Oh, kenapa? Iya, karena dia mensiasati tadi tak istijal qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dia terburu-buru. Maka tetap apa? Istrinya ini mendapatkan warisan setelah meninggalnya tadi suaminya. Nah, itu contoh-contoh apa umahat dalam hal agama, ibadah maupun dalam hal muamalah. Nah, ulama kita menggali 6 kaidah dari hadis ini umahat. Dan kaidah ini sangat penting untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Ada 6 kaidah yang dikeluarkan oleh ulama kita dari hadis yang pendek ini. Kaidah yang pertama adalah ad-dararu yuzalu. Setiap kemudaratan itu diangkat, dihilangkan. Ad-dararu yuzalu. Setiap kemudaratan itu harus dihilangkan. Ditolak sebelum terjadinya dan diangkat setelah terjadinya. Contoh, ada seorang suami umahat yang sering selingkuh dengan perempuan lain. Ini mudarat gak? Iya, mudarat. Maka si istri yang mendengar hal ini, maka segera mungkin dia mengangkat kemudaratan ini dari suaminya dan dirinya. Apa caranya umahat? Tawarin suaminya, bang mau menikah lagi enggak? Gitu enggak kira-kira umahat? Untuk mencegah kemudaratan tadi. Salim, kita tawarin suami kita, bang mau menikah lagi enggak? Kalau abang mau menikah, saya antar nanti ke itu selingkuhannya. Biar abang enggak seperti ini. Ini mudarat, ini bahaya, ini dosa. Ini solusi yang pertama umat. Atau solusi yang kedua, kita minta khulu. Karena saya enggak mau bergabung dengan pelaku maksiat seperti ini. Bersama dengan pelaku maksiat. Atau solusi yang ketiga, kita mintai dia untuk bertobat. 6. Selingkuh di sini apakah selingkuhnya tipis-tipis atau tebal-tebal? Ini apa? Ini mudarat. Selingkuh tipis-tipis itu masih apa? Chattingan, sayang-sayangan ke perempuan lain. Nah, itu tipis-tipis umat. Maka ini adalah muqaddimah untuk menuju perzinaan. Maka hal ini apa? Harus dihilangkan. Atau contoh yang lain, ada seorang istri menggunakan harta suaminya tanpa izin. Ini mudarat enggak umat? Mudarat. Kenapa? Karena ini menggunakan tasarrufu malil ghair, menggunakan harta orang lain itu harus apa? Harus izin. Lantas bagaimana mengangkat kemudaratan ini agar si istri bebas menggunakan harta suaminya? Ya minta izin aja untuk selama-lamanya, bang saya ya izin selama-lamanya nih.
gunakan hartanya sepuasnya, sesukanya saya. Boleh atau enggak? Pasti dibolehkan ummahat kalau nanti ngomongnya di atas ranjang. Oh ya, iya sayang, saya izinkan kamu selama-lamanya. Catat di atas kertas hitam putih. Sebagai bentuk pertanggungjawaban nanti ketika si suami ini mengelak. Atau ada masalah di tengah jalan, habis uangnya Anda pakai. Oh ini kan sudah dapat izin, ini kwitansinya nih. Ini tertulisnya. Anak kita belum sholat, dibangunin susah untuk sholat subuh. Apa yang kita lakukan? Nah dilihat kalau sekiranya dia sudah balik, maka dengan cara yang agak tegas sedikit, karena dia sudah terbebani sebuah hukum. Tapi kalau sekiranya belum balik, mungkin dengan cara lemah lembut. Anak kita sekolah di sekolah umum ummahat. Ini mudarat atau manfaat? Lihat, kalau sekiranya kehadiran anak kita di sekolah umum itu, Masya Allah, guru-gurunya dia ajarin tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, teman-temannya diajakin sholat, ketika ada masa gitu dia menyampaikan kajian, menyampaikan hadis dan yang lainnya. Berarti ini manfaat nggak ummahat? Iya manfaat. Kehadiran anak kita di sekolah umum itu bisa merubah sekolah yang tadinya ugal-ugalan, campur baur, akhirnya pakai tirai di sekolah umum tersebut. Ini bisa jadi viral nih di Indonesia. Berarti anak kita sekolah di sekolah umum tersebut jadi jadi manfaat. Berarti kita anjurkan, nak, kamu sekolah di situ. Ternyata kamu kehadiranmu bisa merubah apa yang ada di sekolah itu. Tapi kalau sekiranya anak kita sekolah di tempat umum ummahat, akhirnya pergaulan bebas, kemudian sering pacaran, merokok, narkoba, macam-macam yang dia lakukan, maka ini mudarat. Segera mungkin kita mengangkat kemudaratan ini. Dengan cara apa ummahat? Kita memberikan pembekalan agar nanti dia tetap di sana. Sering kita bekali dia, ajarin agama tentang keimanan, apalagi agar agar dia bisa hidup di lingkungan buruk seperti itu. Atau kita cabut aja, pindahkan ke sekolah lain, atau kita sekolahkan di rumah saja. Ini kalau ummahat? Ternyata kalau dia sekolah di tempat umum seperti itu mudarat baginya. Atau kalau dia mondok pesantren, ternyata Ustaz, saya masukkan anak saya di pondok pesantren tersebut, dia disodomi sama temannya. Dia sekarang tingkahnya homo, lesbi dan yang lainnya. Maka ini mudarat. Meskipun di lingkungan di lingkungan Islami, tapi anak kita mudarat hadir di situ. Maka apa yang kita lakukan ummahat? Segera mungkin mengangkat, mencabut, menghilangkan kemudaratan tersebut. Jangan dibiarkan. Nah, ini kaidah yang pertama. Apa itu? Ad-dararu yuzalu. Setiap kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, kaidah yang kedua ummahat adalah ad-daruratu tubihul mahdzurah. Perkara darurat membolehkan mengerjakan yang haram. Perkara yang darurat membolehkan mengerjakan yang haram. Darurat itu adalah sesuatu yang apabila tidak dilakukan bisa membinasakan jiwa, harta, keturunan, akal, dan agama kita. Darurat itu adalah sesuatu yang apabila tidak dilakukan maka membinasakan jiwa, harta, akal, atau agama kita. Tak kala ada seorang ummahat hamil besar.
Terus kata dokter, karena janinnya ini terlalu besar maka ummahat ini harus apa? Harus sesar. Sementara dokter bedahnya itu laki-laki, kemudian asisten dokternya juga laki-laki, nggak ada satupun perempuan. Paham, Mahat? Sementara ibu ini harus disesar. Nah, kalau disesar itu kan terbuka umat ya, sebagian badannya kelihatan auratnya, kelihatan kemaluannya. Mau nggak mau dia harus apa? Menempuh jalan ini. Beda halnya kalau sekiranya di daerah tersebut ada rumah sakit, satunya dokter bedahnya, dokter sesarnya itu laki-laki, satunya perempuan, maka Anda harus memilih yang dokter wanita atau perempuan. Atau sebelum kehamilan kita cek kandungan kita, maka kita harus memilih mencari-cari dulu dokter wanita. Kenapa? Karena nanti kan membuka aurat. Kalau memang nggak ada, terpaksa harus ke dokter laki-laki, maka ad-daruratu tubihul mahdzurah. Kemudian darurat itu membolehkan mengerjakan yang haram. Ada seorang suami mendengar azan berkumandang, kemudian dia keluar mau menuju ke masjid salat berjamaah. Di gang rumahnya itu dia lihat ada kok tampang-tampang pencuri ya, mengintai rumah saya. Apa kira-kira yang dia lakukan, Ummahat? Kalau dia tinggalkan rumahnya, sementara di rumah tersebut ada harta bendanya, ada keluarganya. Kalau dia pergi ke masjid, ini adalah kewajiban dia kan? Kalau dia tinggalkan, ini mudarat. Tapi kalau dia tetap mengerjakannya, ini ada bahaya yang akan menerpa mengenai keluarga dan hartanya. Apa kira-kira yang dia lakukan, Ummahat? Dia sholat di rumah berjamaah bersama keluarganya. Karena kalau dia tetap maksain pergi ke masjid, maka bahaya. Karena di luar sudah sudah banyak maling yang mengintai rumahnya. Jadi perkara darurat itu Ummahat? Membolehkan mengerjakan yang haram. Ada seorang suami lagi memberikan nafkah kepada anak istrinya tapi tidak cukup. Contoh keluarga dicukupi dengan 100.000. Si suami ini hanya ngasihnya 50.000 saja. Perhitungan, ini 50.000 sudah cukup, ini sudah bisa beli kangkung, tempe, sudah ini. Padahal standarnya 100.000. Yang urufnya kebiasaannya 100.000. Maka si istri di sini boleh nyolong harta suaminya. Nyolong itu kan perkara yang haram, Ummahat kan? Nggak boleh kan? Tapi boleh dia kerjakan hal ini dalam rangka menolak kemudaratan tadi. Karena ini perkara darurat. Anak istri nggak mencukupi kebutuhan hariannya kalau tidak nyolong. Tapi nyolongnya hanya sekedar menutupi tadi. Kalau kurangnya 50.000, yang dia ambil hanya 50.000. Nggak boleh dia ambil 51.000. Kalau ada seorang suami, Ummahat, sebelum berhubungan badan dengan istrinya, memaksa istrinya itu untuk menonton hal yang haram, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh kan? Kalau kamu nggak lakukan ini, saya akan bunuh kamu. Mudarat nggak kira-kira, Ummahat? Mudarat. Maka Ummahat lakukan hal itu dalam keadaan terpaksa menonton hal yang haram, melihat aurat laki-laki lain,
dalam rangka apa? Menolak kemudaratan dari suami, yaitu ini diancam untuk melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kaidah yang ketiga adalah ma ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Apa yang dibolehkan karena darurat, maka melakukannya sesuai dengan kadarnya saja. Kita memakan bangkai kan diharamkan ummahat ya. Tapi dalam keadaan darurat kita boleh memakan. Tapi untuk apa? Untuk menghilangkan rasa lapar saja. Kalau sekiranya satu suapan daging bangkai tersebut masuk, hilang rasa lapar kita, sudah cukup. Maka nggak boleh lagi nambah. Mumpung masih halal ini, nggak boleh. Ketika kita mungkin makan ikan bandeng, qadarullah tulang tengahnya nyangkut di tenggorokan kita umat. Sementara tidak ada yang bisa melarutkan duri bandeng itu kecuali segelas homer di depan kita. Segelas homer. Maka segelas itu kita minum untuk melarutkan duri bandeng. Selebihnya nggak boleh. Karena apa? Karena sesuai dengan kadarnya saja. Kemudian kaidah yang keempat, ad-dararu la yuzalu bid-darari. Kemudaratan atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya pula. Kemudaratan atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan apa umat? Dengan kemudaratan pula. Contoh, suami kita berlaku zalim kepada kita, sering menyakiti, tidak memberikan nafkah. Ini zalim enggak kira-kira umat? Maka kita tidak boleh menolak kezaliman tersebut dengan apa? Kita enggak mau diajak berhubungan badan. Kita enggak mau lagi taat dengan suami. Enggak mau lagi mendengar ucapannya. Ini enggak boleh. Kenapa? Karena ini namanya apa? Menghilangkan kemudaratan dengan kemudaratan. Ada tetangga kita pas Natalan atau pas tahun baru bunyikan petasan, memperdengarkan suara musik. Ini mudarat enggak umahat? Ini mudarat. Maka kita tidak boleh menghilangkan kemudaratan tersebut dengan apa? Dengan kita besarin suara keras murotal. Udah saya putar murotal aja atau ceramah besar-besar gitu biar saingan. Nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah mudarat. Ada seseorang menyakiti kita, keluarga sendiri lagi, menyakiti dengan lisan. Dia marahin kita, dia omel-omelin kita, pokoknya sakit rasanya disakiti dia dengan lisannya. Maka kita nggak boleh membalasnya dengan umpatan celaan juga, karena di dalam Al-Quran ummahat ada 2 ayat yang mengatur hal ini, di mana tatkala ada kezaliman itu datang, maka solusi yang ditawarkan oleh Allah ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama di surah Asy-Syura ayat 40, yang bunyinya jazaa'u sayyi'ati sayyi'atum bimisli. Balasan keburukan itu dengan keburukan yang sama. Kita dikatain apa gitu, kita balas dengan hal yang sama. Contoh, kita dikatain orang anjing kamu, ini ucapan jelek nggak umahat? Anjing nggak boleh. Kalau mau balas yang seadil aja, iya kamu juga, sudah selesai. Tapi kalau kita tambah, iya kamu anjing, babi, monyet, maka ini apa? Zalim. Maka yang terbaik adalah faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, fa ajruhu 'alallah, maka pahalanya
dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dikatain apa gitu, ya sudah saya maafkan. Ya sudah, legowo aja, anggap aja nggak ada masalah, selesai, lega hati kita kalau nggak memikirkan, memusingkan apa yang diucapkan orang kepada kita. Yang kedua, di ayat surah Al-Imran ayat 134 umat. Al-kadhiminal ghaid wa afina anin nas. Yaitu mereka yang menganggap nggak ada masalah. Al-Imran ayat 134. Dia menganggap nggak ada masalah dan sekaligus memaafkan manusia. Selesai. Suaminya berlaku zalim sama dia, ya sudah, saya maafkan. Tapi ini mudah diucapkan tapi berat dilakukan umat. Sangat berat. Kenapa? Karena jiwa kita itu senangnya untuk membalas. Jadi kaidah yang keempat ini, kemudorotan tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan pula. Ada orang parkir motor atau mobil di depan rumah kita umat, tanpa izin lagi. Gimana caranya ini? Kita kempesin bannya aja umat. Kita mau keluar terhalangi karena mobilnya parkir sembarangan, kita mau masuk nggak bisa. Nah, kalau menghilangkan kemudorotan ini dengan cara mengempesin bannya, merusak, memecahkan kacanya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini adalah mudorot diangkat dengan kemudorotan pula. Jika ada maling masuk ke dalam rumah kita, maling ini kan mudorot kan, masuk ke rumah tanpa izin, apalagi kalau dia mengambil sesuatu dari rumah kita. Kalau kita lihat, langsung kita ambil golok atau pedang, kita timpas kepalanya umat. Ini mudorot gak kira-kira? Mudorot. Maka yang kita lakukan usir, atau kita teriak, atau kita ikat dia, kemudian kita bawa ke Pak RT. Selesai. Jangan main hakim sendiri. Karena main hakim sendiri itu umahat adalah mengangkat atau menghilangkan kemudorotan dengan apa? Dengan kemudorotan pula. Pemimpin kita berlaku zalim dengan menerapkan mungkin 12% dari pajak yang ada. Rumah kita, tanah kita, kita belanja sampai BAB pun dipajakin. Sementara jalan gak diperbaiki, mana-mana macet, gas 3 kilo, ngantrian panjang. Apa yang kita harus lakukan umat? Kita turun ke jalan aja kah demo? Atau kita pergi aja ke kantor IKN sana ngancurin gedung-gedung yang ada di sana? Ini nggak boleh. Namanya apa umat? Menghilangkan kemudorotan dengan kemudorotan. Nah, ini kaidah yang keempat. Kemudian kaidah yang kelima umat adalah idza ta'arada al-mafsadatan yurtakabu akhafuhuma. Jika kita dibenturkan dua kerusakan atau dua mafsadat, maka lakukanlah yang paling ringan kerusakannya. Jika kita dibenturkan dua kerusakan atau dua mafsadat, maka ambillah, lakukanlah yang terkecil dari dua kemudorotan tersebut. 6 contoh seperti ini umat. Suami kita tadi melakukan kezaliman kepada kita. Terus kita terpikir minta cerai. Nah, kalau kita minta cerai tadi terus disetujui oleh suami. Terus kita ternyata setelah itu hidup sendiri. Kemudian kerjaan gak jelas, anak kita banyak, terlunta-lunta, siapa yang ngasih makan gitu. Ini kan mudorot umahat ya.
Lantas apa yang kita tempuh dari dua hal ini? Apakah tetap bersabar bersama kezaliman suami, ataukah kita pisah tapi menanggung kehidupan seperti itu? Kira-kira yang mana yang ringan ummahat? Tetap bersama suami dengan bersabar, ataukah hidup sendiri tapi kemungkinan makan susah, kerjaan belum tentu dapat, tinggal nggak tahu di mana? Maka yang mana kira-kira ummahat? Maka tetap bersama suami. Ini yang paling apa? Paling ringan. Tapi kalau sekiranya saya Ustadz banyak suami, banyak duda-duda yang menanti saya. Paham? Banyak duda-duda kaya di di BDI ini atau di Balikpapan baru sana yang menanti janda saya. Ya udah silahkan. Berarti itu enggak memudaratkan jika Anda meminta cerai. Ketika kita masuk ke suatu tempat gitu, enggak ada makanan, sementara kita sudah lapar nih yang bersangatan. Sementara kita ada di hadapan kita ada dua gitu makanan, satu buaya darat, satu buaya laut. Yang mana kira-kira ummahat yang kita makan? Buaya darat atau buaya laut? Maka yang kita makan buaya laut. Karena buaya laut itu halal. Buaya darat haram. Ketika ada orang ummahat memaksa kita, kamu kalau enggak melakukan salah satu dari dua hal ini saya bunuh kamu. Apa itu pilihannya? Berzina dengan bapak kandungmu sendiri atau riya dalam sholat? Pilih. Kira-kira ummahat pilih yang mana? Berzina dengan bapak kandung sendiri atau riya dalam sholat? Pilih yang mana kira-kira umat? Nah, pilih yang berzina dengan bapak kandung sendiri. Karena itu dosa besar. Sementara riya dalam sholat ini syirik. Syirik asgor. Syirik asgor kan lebih besar daripada dosa besar. Jika ada ummahat dua mafsadat, maka kita ambil yang paling kecil mafsadatnya. Ketika kita dihadapkan memasukkan anak ke sebuah sekolah, kita harus memilih salah satu dari dua sekolah tersebut. Satunya begini, satunya begitu, maka pilihlah yang paling kecil kemudaratannya. Nah, kemudian kaidah terakhir ummahat dari hadis ini adalah, ini yang sangat penting ini, idza ta'aradal mafsadah wal manfa'ah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Apabila berbenturan antara kerusakan dan manfaat, maka tolaklah kerusakan daripada mengambil manfaat. Apabila berbenturan antara kerusakan dan manfaat, maka tolaklah kerusakan tersebut daripada mengambil manfaat. Tapi ini disyaratkan apa ummahat? Disyaratkan kalau kemudaratannya itu sama dengan manfaatnya. Tapi kalau sekiranya manfaatnya lebih banyak, maka manfaat yang dikerjakan. Mudaratnya lebih banyak, ya ditinggalkan. Ini kalau ummahat? Kalau sama. Di pondok-pondok pesantren ummahat, mungkin ummahat belum pernah dengar atau sudah dengar, ada sekolah atau pondok pesantren menerapkan sebuah aturan, jika santri izin atau terlambat masuk itu didenda dengan sekian nilai rupiah gitu. Pernah dengar ummahat? Anaknya melanggar, terlambat datang masa pas liburan gitu, didenda sekian puluh ribu. Bahkan ada pondok pesantren ummahat di Balikpapan ini, jika santrinya minta izin saja untuk umroh itu didenda 100 ribu per hari.
Apa yang diinginkan oleh pondok pesantren ini Ummahat hanya satu, agar apa? Santrinya disiplin kan? Tapi di sana banyak mudorot yang akan muncul. Pertama, dia mengambil harta wali santri tersebut dengan cara yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, akan muncul prasangka buruk dari wali santri bahwa pondok ini apa-apa dikit-dikit uang. Paham? Dikit-dikit uang. Dikit-dikit uang. Orientasinya apa? Hanya uang terus. Hal yang ketiga yang akan muncul, ini akan apa? Memaksa, membebani wali santri yang tidak mampu. Paham? Membebani wali santri yang tidak mampu. Sudahlah dia terpikir biaya uang masuk, SPP setiap bulan yang dia harus bayar, ini harus lagi dibebani dengan apa? Dengan denda-denda yang ada. Maka dalam hal ini darul mufasid, menolak kerusakan, meniadakan sistem hukuman dengan denda itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, anak kita sekolah di sekolah umum tadi ada manfaat dan ada mudorotnya. Lihat, kalau manfaat dan mudorotnya sama, maka lebih baik nggak usah disekolahkan di situ. Tapi kalau sekiranya manfaatnya lebih banyak, maka apa? Kita sekolahkan. Kalau mudorotnya lebih banyak, maka nggak usah disekolahkan. Jadi syariat kita datang mengatur kalau manfaat dan maslahatnya, mudorotnya itu sama, maka apa Ummahat? Darul mafasid, mengedepankan, menolak kerusakan daripada mengambil manfaat. Demikian, semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan manfaat bagi kita dalam mengarungi kehidupan kita ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.